Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut nih beberapa masalah yang tetap masih bab bersuci dan sekitarnya. Masalah setelahnya yaitu daging babi yang termakan. Daging babi yang termakan. Ada seorang makan di sebuah restoran. Setelah makan, ada orang memberitahukan bahwa daging yang baru saja dimakan adalah daging anjing atau babi. Pertanyaan, najiskah daging babi atau anjing yang sudah termakan tersebut? Jawabnya, daging itu tetap najis. Tetap najis. Hukumnya kalau nggak ngerti, tidak kena dosa. Tapi tetap yang dimakan adalah barang najis mughalladhah. Tapi perbuatan tidak ngerti tidak berdosa. Tapi walaupun tidak berdosa, mesti kesan-kesannya ada di dalam hatinya, rohaniyahnya, efeknya itu sangat mempengaruhi. Nah, nomor pertanyaan setelahnya, kalau najis, bagaimana cara mensucikannya? Jawaban, wajib membasuh mulutnya 7 kali. Nggih. Jadi kalau yang 6 kali air biasa, yang satunya air dicampur dengan tanah. Nggih, berkumur. Kita dulu makan daging anjing tuh. Nggih. Tapi nggak tahu cara memenuhikannya, sudah 30 tahun yang lalu. Nggih, kodok. Kodok. Kurang ajar juga tuh orang tua. Lagi makan berumur. Praktek. Jadi kodok ya? Nggih, kodok. Tetap kodok. Kan sampai nggak paham tuh ini. Jadi makan sekian puluh tahun yang lalu. Yang sekali Maksudnya apa? Yang 6 kali air biasa, yang satunya air dicampur dengan debu. Baik yang pertama atau yang tengah-tengah atau yang akhir bebas. Yang debunya itu. Nggih, dicampur debu. Nggih. Apakah setara dengan Jadilo waktu masih kecil paling suka makan didih? Kambing nih juga sama seperti itu. Boten, betan. Kalau didih kan, nggih. Najis tapi kan tidak menggola toh. Nggih. Nggih, yang sekira semua perkara yang memegang di persangkaan kuat memegang dagingnya, karena kalau mulut kan jelas ya, mulut kan jelas. Kemudian ketika tangan juga ikut megang berarti kesami. Tangan juga jika dibasuh 7. Nggih. Nggih. Mungkin pakai sendok. Nggih. Nggih, niate kodok, tobatnya kodok. Kalau kepepet juga harus gitu. Maksudnya pun kepepet. Pemandu memang nggak ada apa-apa, cuma ada anjing juga. Nggih, tetap. Niatnya dihilangkan najis besar. Nggih, yang dulu niat kodok menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Nggih, kan hadas besar. Yang terakhir itu malah susah loh, kotor loh. Kita serah awal boleh, akhir, tengah, awal bebas. Tengah, awal, akhir boleh bebas. Air maksudnya dari sumur berbeda atau Air yang 6 tadi air biasa. Air mutlak. botol itu bebas? Nggih, air berarti 1 2. Nggih, berkumur. 1 2 3 ngoten. Sampai 6 yang terakhir, yang 7 dicampur tadi itu.
Tapi ada pun masalah ibadah kula dereng ngertos. Kan ibadah kata 30 tahun. Qadha hadas besar, ada pun ibadahnya kula dereng ngertos. Terus pundi napa perlu diqadha? Wallahu alam. Untuk campur debu itu umpamanya air sungai tapi keadaan keruh itu Bisa. Saged. Nggih, yang penting keruh hujan niku. Nggih. lumpur SMP SMP baru 15 tahun. Nggih. Tadi ketika yakin yang dimakan itu jelas berupa daging anjing atau babi, atau yakin berupa daging najis berdasarkan berita dari orang sikoh terpercaya dan bukan dari orang fasik atau kafir yang belum mencapai hitungan mutawatir. Ketika ini yakin gitu, katanya berita burung ini bukan usah. Berita burung katanya ini dari babi, dari anjing, dan tidak ada peresmian dari satu komunitas seperti MUI, berarti nggak usah dicuci 7 kali. Dalam fikih itu yang penting yakin. Tapi apa itu dicuci rawan apa itu paham pernah dakwah ini kita apa ya mulai langsung cuci baca pemerintah itu nang Bener. Yang kedua, seks pakai kondom. Sebagai dimaklumi, suami yang berhubungan intim dengan istrinya dapat menyebabkan hadas besar. Pertanyaan, bagaimana jika suami tersebut bersenggama dengan memakai kondom? Apakah juga menyebabkan hadas besar yang wajib untuk mandi? Jawaban, hal semacam itu tetap dapat menyebabkan hadas besar dan juga wajib mandi. Bahkan walaupun memiliki walaupun tebal, walaupun penghalangnya tebal, yang penting masuk tetap wajib mandi besar. Nggih, tembus sarung. Menyentuh organ cangkokan. Pada suatu hari terjadi kecelakaan yang menyebabkan sebagian orang organ tubuh seorang pengendara sepeda motor mengalami luka parah. Lalu untuk kesembuhannya, dokter menambal luka penderita dengan kulit orang lain yang berlainan jenis kelamin. Jadi tempel kali kulitnya perempuan lah. Pertanyaan, apakah menyentuh tambalan tersebut dapat membatalkan wudhu? Dapat membatalkan wudhu jika yang menyentuh adalah orang yang berjenis kelamin lain. Jadi tetap batal. Walaupun, kenapa? Oh, okay. Cobi-cobi kalau tinggali lafaz ini. Walau kote wa halathu al hayat walau hukmu man tasala bihi la in fasalan. Walau kutiat yadu rajulin wa tasafi imra'atan wa halatha al hayat in taqadu wudu rajulin bilam suwi. Duka niki lak megang piyambak niki mboten dibahas niki lafate. Namung hubungannya dengan orang lain. Kulitnya perempuan. perawat Kulit lubang. wanita Kalau orang lain kan batal, lain jenis.
cangkokan yang dua jantung misalnya, ini kasih cangkokan jantung perempuan juga bukan mahram. Lah ini bahasa. Sampai dalam bahasa. Jauh pun. Atau ginjal. Oh, niki. Falo hukumani tasola bihi. Berarti kalau dia sendiri enggak mboten napa-napa niki. Karena termasuk di bagian dia menyatu. Tapi untuk orang yang fasola orang lain baru batal. Oke. Untuk dia sendiri yang disambung mboten batal. Kalau yang infasola orang lain memegang batal. Ginjal. Nggih. Ginjal dapat sumbangan dari seginjal wanita yang bukan mahram. Taruh tempat kita. Ini kepribadi. Ginjal niku mboten angsal napa? Tidak boleh nyangkok ginjal. Mboten angsal. Karena itu napa? Di sini kan ketika yang ditolong hidup, yang kita cangkok kita kan napa? Mati. Kita kan kemungkinan mati, walaupun orang yang kita tolong kan hidup, tapi kita kan jadi terkena kesan sehingga sakit, maka nggak boleh. Usul fikih la doror wala diror, tidak boleh membahayai orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Karena membahayakan dirinya sendiri walaupun orang lain tertolong, maka tidak boleh. Tidak boleh, kecuali dalam fikih niku yang diambilkan dari mayatnya orang murtad atau mayatnya kafir harbi, ini baru boleh. Orang murtad sama kafir harbi, tapi kalau masih Islam walaupun meninggal tetap nggak boleh, haram. Semua anggota badan. Masya Allah. Kalau murtad bisa, kalau kafir harbi tidak boleh. Boleh. Enggak, mboten angsal. Karena yang disangkut tadi kan terkena bahaya, sakit, bisa kemungkinan mati, nggih. Kayak donor mata. Nggih sami. Kecuali donor darah, enggak apa-apa. Donor darah boleh mboten napa-napa. Kalau donor darah kan mboten ngurangi kestabilan toh, gitu. Nggih. Ngoten nggih? Nambah sae berarti lah, donor darah. Mboten napa-napa. Tapi untuk darah ini tetap, makanya orang makanya waktu donor darah nika dipilih santri sing hafid. Mboten sembarang darah walaupun sama-sama O-nya, sama-sama A-nya. Karena mempengaruhi juga. Darah yang dimasukkan kesannya juga kan darah itu kan berjalan terus dalam tubuh khusus. Ya, maka harus memang harus donor harus yang terjaga. Ya payu amali. Lanjut nggih. Batas perempuan disahwati. Sebagaimana maklum, melihat perempuan yang mencapai usia yang bisa disahwati adalah haram. Dan bila disentuh dapat membatalkan wudu. Pertanyaan, sampai umur berapakah batasan seorang perempuan itu bisa disahwati? Yang apabila disentuh laki-laki dapat membatalkan wudu. Jawaban, menurut pendapat sahih hal tersebut menurut pendapat yang sahih hal tersebut tidak dibatasi dengan umur, melainkan bergantung kepada kebiasaan dan tradisi setempat. Intinya lah kita melihat niku syahwat wonten setrume berarti lak kita pegang batal. Tetapi para ulama sepakat bahwa seorang perempuan dapat membatalkan wudu kalau sudah berusia 7 tahun. Ini sebagian nggih. Sebagian ulama sepakat 7 tahun umurnya.
Sedangkan pada umur 6 tahun ulama masih berselisih pendapat, dan untuk umur 5 tahun jelas tidak membatalkan wudhu kecuali jika yang menyentuh itu ada syahwat. Gimana bukan mahram lagi? Bukan mahram. Kalau mahram piyambak kan mboten batal, walaupun syahwat mboten batal. Nggih. Memegang ada ya, intinya apa umurnya perempuan tadi adalah nalikane kita melihat memegang ada setrum berarti batal. Saya bisa. Tua walaupun syahwat niki benten kalau tua nggih. Maksudnya ini batasan awalnya, kalau akhirnya nggak ada akhir. Walaupun mayit pun nggak disahwati tetap batal memegang mayit. Walaupun nggak disahwati, walaupun mayatnya umurnya 100 tahun, mbah, walaupun nggak disahwat tetap batal. Tapi kalau tadi kan awalnya aja, masalah awalnya. Nggih. Bingung dan bertanya-tanya. Kenapa menyangkut istri itu tidak membatalkan wudhu? Coba kasih penjelasan ini. Nggih. Jadi selama ini kalau dulu saya berangkat cium tangan, datang cium tangan, sekarang udah enggak lagi sampai gitu. Pripun ini? Nggih, keranten istri kan bukan mahram kita, makanya boleh dinikahi. Nah, kenapa kalau waktu kita setujui dia? Ya karena ada ikatan nikah. ada ikatan nikah. Ini paling gampang nih. Istri itu karena dia bukan mahram, makanya boleh kita nikahi. Karena boleh dijima karena adanya akad nikah. Jadi setiap satu istri itu membatalkan kita itu. Turu misalkan. Nggih. Peluk batal. Nggih. Nggak mungkin betul ya, kayak guru tadi nggak mungkin bisa. Saya sampai bingung betul sampai sekarang ini. Soal ini. Sampai sok bingung orang dengan ini. Kalau kita penuh kehati-hatian menjaga wudhu, Nggih. Setelah batal wudhunya kok. Ya sama aja. Nanti istri main-main dengan saya. Nanti cepat. Kita jadi gini-gini. Nggih. Tapi Ingatan. memang ada Ustaz, itu satu mazhabnya atau 4 mazhab itu? Ada Enten. mazhab yang tidak Nggih. Nggih. Sing mboten batal madzhab enggak? Hanafi mboten batal. Nggih. Syafi'i batal. Masuk bukan mahram. Napa batal? Kalau pas mau tidur pakai mazhab Hanafi itu betul. pakai mata Hanafi salaman. Diangkotkan. Itu saya tuh hari-hari tak pikir terus saya. Nggih sing penting mboten hubungan kali ibadah mawon. Kalau hubungan ibadah pada sholat memegang istri batal. Kalau tidur nggak usah lah, nggak apa-apa. Kan tidur kan minim, walaupun minimal bismillah kan sudah termasuk pakai adab walaupun tidak menjaga wudhu. Waktu haji umroh, lah niku Romo Kiai Uzairon ngendika dalam hal ketika di haji umroh, karena kondisinya niku sulit untuk menghindari tidak ketemu dengan, tidak bersentuhan dengan perempuan, maka pakai pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i memegang perempuan walaupun bukan mahram tidak batal. Pendapat dhaif. Makanya betul Syafi'i dalam mazhab niki dalam hal ini. Dalam hal haji umroh, Romo Kiai Uzairon mengatakan tidak perlu pindah madhab karena dalam madhab Syafi'i ada pendapat dhaif tidak memegang perempuan bukan mahram tidak batal, nggak perlu pindah madhab. Ketika Madinah juga kan Madinah itu di sope di tetap lah niku berarti aman nggih, aman. Nggih, kalau beda berarti nah, tawaf mawon. Yang campur-campur niku mawon. Sulit menghindari. Nggih. Memastikan kita ini mazhab mana itu bagaimana? Contoh, sholat. Nggih. Ketika sholat itu imamnya pakai kunut, mazhab apa lagi kita ini? Nggih. Kemudian kita pakai kunut, mazhab apa lagi? Terus kita ini mazhab yang bagaimana? Kita, oh saya ini mazhab yang ini. Berapa nih? Maksudnya Pak? Syafi'i, kalau kita di daerah Asia Tenggara, Misalkan sholat aja lah. nggih. Pakai kunut tuh. Syafi'i. Nggih, Syafi'i, kunut Syafi'i. Nggih. Kita sholatnya di situ. Nggak pakai kunut pula. Kita
di situ kondisi kita ini mata apa kita? Waktu nggak kunut. Iya. Harusnya nggak mau. Oh, kita makmum. Iya. Kalau imam kan kuasa kita, yang masalah kita kunut. Kalau kita makmum, terus kita jadi apa gitu, Mas? Kita nggak punya pikirkan. Ayo. Makanya ada satu keadaan kita harus memegang madhab sendiri, ada satu keadaan lebih dipentingkan ukhuwah Islamiyah. Ketika kita dalam lingkup tempat kita sendiri, maka kita pegang Syafi'i. Ketika kita masuk di tempat yang tidak kunut, ya kita lebih diutamakan yang ukhuwahnya. Nggak apa-apa, kita ngikrom, ikut orang tepatan, walaupun kita juga ada cara juga untuk biar kunutnya kilat. Tetap kita kunut kilat, yaitu menyatukan antara doa dengan pujian. Ya Allah, ya Rahman ighfir lana, udah kunut itu. Ya Rahman ighfir lana, kunut kilat, kunut kilat. Ighfir lana, termasuk. Buatan usah angkat tangan juga boleh, nggak apa-apa. Angkat tangan itu kan sunnah tuh, angkat tangan itu. Saat imam itu nggak kunut, kita baca itu. Ketika kita ingin berpegang kepada kunut kita yang tetap pakai pahala Syafi'i, tapi seandainya kita nggak kunut nggak apa-apa. Angkat tangan boleh tuh, pakai itu. Sunnah kan sunnah angkat tangan. Ya seperti di masjid. Magetan itu kan kalau imamnya dari MD itu kan nggak pakai not, itu kan bunut. Jadi semua mengikuti imam saja. Itu ada dua versi. Ya, ngoten nggih. Itu kita mengikuti imam saja. Pokok selagi kita di tempat kita sendiri dan memang bisa mempraktekkan madhab kita sendiri, kita harus memegang madhab kita. Tapi ketika tidak bisa, lebih diutamakan ukhuwah, kesatuan umat, seperti itu. Nggih. Nggih. Kemudian yang menjamah adalah orang-orang di luar Syafi'i, orang-orang Oh. Wah, nggih. dia mereka maunya jadi tidak mengenal, tapi ya tidak urusan mereka. Sedangkan kita kadang-kadang diimamin dari teman-teman dari Salafi atau Wahabi. Seperti di Mekah kan Wahabi, itu tidak ada kunut pada subuhnya. Nggih. Nah, kita juga akhirnya juga pakai kunut, nggak pakai kunut. Kalau itu terpaksa kita pakai kunut yang singkat itu boleh nggak? Jika apa-apa, enggak apa-apa. Heeh. Iya. Kalau ingin kita tetap kunut, Kecuali 11 ketika di Istiqlal pakai kunut. ya karena masuk di Indonesia, masuk di Indonesia. Seperti kondisi ketika Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Ya ngoten. Waktu Imam Syafi'i datang ke pesantrennya Imam gurunya, guru Imam Malik ya. Imam Malik. Saya tahu Imam Malik napa? Imam Malik kan beliau tidak kunut, maka waktu datang ke gurunya beliau enggak kunut. Tapi ketika Imam Malik datang ke Imam Syafi'i, maka beliau kunut, walaupun dia aslinya tidak berkunut. Habis sholat imam itu nggak dizahirkan. Dikirnya. Menengahi. Kayaknya terdiam, nggak ada nih. Mungkin, Dalam hati. mungkin piambai namung. Nggak ada kan? Iya. Menengahi. Enggak ada ini memang dimilikinya. Nggak ada yang ini. Iku apa termasuk madhab juga? Nggih, kan dalam hati mereka. Mazhab selain Syafi'i ini kok sing nggih. Yang zikir itu kan ada kalanya zikir keras, ada kalanya zikir dengan dalam hati. Ini dia yang dalam hati. Tapi dalam hati biasanya enggak aneh sih. Enak yang keras karena bisa mengontrol gerakan. Kalau keras kan bisa mengontrol lisan, hati dan gerakan hati juga. Tapi kalau dalam hati biasanya nggih ngelamun suwi. Terus bedanya nih Pak, ighfir lana dan waghfir lana apa? Ighfir lana wa ighfir lana. Sami mawon. Nggih. Maknanya sama saja. Kalau ada wa ighfir berarti ya Allah dan ada dannya. Kalau ighfir berarti langsung, tapi secara makna sama aja. Enggak mempengaruhi arti lah.
Kalau ada wawunya atof itu namanya wawu atof, tidak merubah makna yang dilafadzkan. Ya Rahman ighfir lana, ya Rahman waghfir lana, enggak apa-apa. Itu kunut kilat. Ketika imamnya tidak kunut, biar kita dapat pahala kunut, caranya seperti itu. Ya Allah ighfir lana, ya Rahman wa'fu anna, ya Rahim waghfir lana. Boleh bebas. Ya Allah juga boleh, ya Allah, ya Allah ighfir lana. Boleh bebas, enak pokoknya. Allah maghfir berarti doa saja, pujiannya belum ada. Kan kunut itu kan isikan dua, pujian dengan doa. Allah mahdini itu namanya doa. Pujiannya apa waktu tidak amin? Fa innaka taqdi, ini ku pujian. Allah mahdini fiman hadaini ku doa. Fa innaka taqdi wa la yutu alaik itu pujian. Intinya kan doa itu. Nggih. Nggih. Enggak amin. Minimalnya apa itu tadi? Ya doa, pujian sama doa. Allah mahdini fiman, itu cuma doa aja, pujiannya. Fa inna taqdi tadi itu. Sampai itu bisa, sampai itu. Minimal. Nggih, kalau benar hafal Allah mahdini fiman hadait. Fa inna taqdi wa la yutu alait. Pun ya saja. Tapi ya nggih. Kelihatan ke apal. Nggih, nggih. Kunut itu berhentinya kalau kita imam. Ini mengajak sama-sama makmum untuk berdoa sampai nasbah juga itu di mana? Gini ku fa inna taqdi. Nggih, fa inna taqdi wa la yutu alin ku berhenti imamnya. Nah, baru nastaghfiruka amin lagi keras. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Kirang afdol karena pujian. Tapi boleh juga, tapi kurang sempurna. Waktu nate nromoke dukon romo Zeron teng markas Manis Rejo dengan Pondok Pusat. Ini masalahnya gini, final takdi amin. Walaupun secara fikih gak apa-apa, tapi kan markasnya tempat tarbiyah, markas pondok tempat pendidikan. Kok tidak bisa mempraktekkan? Dimumar sama Kiai Zeron. Oh, senengane metah metu ora gelem ngaji lho. Nang markas Madrasah Juazian. Salat subuh kan tetap amin. Didukan ya mugi. Terus langsung praktek saiki. Langsung dipraktekkan. Bede. Rambak dari kulit bangkai. Rambak dari kulit bangkai. Di berbagai ya Allah. Ya. Oh belum rapi. Di berbagai toko banyak dijual rambak dari kulit hewan. Tapi kita tidak tahu tentang status kulit yang menjadi bahan baku rambak. Apakah dari hewan sembelihan atau dari bangkai? Pertanyaan, bolehkah memakan kulit bangkai yang sudah disamak? Jawaban terdapat penafsilan, pemerincian. Kalau berupa kulit hewan yang boleh dimakan, maka pendapat kaul jadid boleh, sedangkan kaul qadim tidak boleh. Kalau berupa kulit hewan yang tidak boleh dimakan, maka tidak boleh sama sekali. Terus kulit yang disamak niku, kalau yang disamak binatang yang halal, samaan dari sapi, dari kambing, maka boleh dimakan. Rambak.
Nggih sepatu, saged. Sepatu. Nah, daripada nganggo dicuwili, saged. Goreng cuwili. Saged. Kecuali kalau memang kulitnya dari binatang yang haram, sama dari buaya, maka haram, nggak boleh sama sekali. Allah Akbar. Air sabun untuk wudhu. Kamar mandi jika sudah lama tidak dibersihkan maka airnya akan berubah karena bercampur dengan berbagai zat lain termasuk sabun. Pertanyaan, bolehkah air yang berubah karena tercampur sabun digunakan untuk bersuci? Jawaban, bila sampai mengubah nama itu, nama air tersebut menjadi air sabun, maka tidak boleh. Kalau airnya namanya menjadi berubah air sabun maka tidak boleh. Tetapi apabila tidak sampai merubah namanya maka tetap boleh. Kantun masih bernama air atau sudah sabun. Kalau air sabun sudah tidak boleh. Ini berarti tinggal gini piyambak ya, proses sendiri nih, menganalisa piyambak. Begitu juga nih kalau masalah air mustamal, kita mandi wajib teng jeding. Kemudian air mandi kita masuk ke jeding ataupun ke timba. Dikira-kira cipratanya kok banyak sampai merubah sifatnya air, berarti airnya tadi mustakmal. Tapi kalau nggak berubah ya nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Walaupun jatuhan dari air mandi wajib. Kebersihan sebagian dari iman. Sering dinyatakan oleh para dai bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Tulisannya pun banyak beredar di tempat-tempat umum. An-nadhafatu minal iman. Pertanyaan, sebenarnya bagaimanakah penjelasan kalimat an-nadhafatu minal iman? Jawaban, kami tidak menemukan kalimat tersebut dalam kitab-kitab hadis maupun lainnya. Jadi tidak ada hadis yang bunyinya an-nadhafatu minal iman, tidak ada. Akan tetapi kami menemukan hadis yang berbunyi at-tuhuru satrul iman. Ini ada yang artinya kesucian itu adalah separuh iman. Demikian hadis riwayat Muslim. Sedangkan berkaitan dengan kebersihan, ada hadis dalam Al-Jami'us Shaghir berbunyi innal Islam nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Sesungguhnya Islam itu bersih, maka berbersihlah. Karena tidak ada orang yang masuk surga melainkan orang yang dalam keadaan bersih. Berarti an-nadhafatu minal iman itu tidak ada hadisnya. Enggak ada. Yang ada kesucian itu separuh dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian sebagian daripada iman, separuh sebagian aja. Nggih, ini kan sering disebutkan ini bukan hadis. At-tahuru syatrul iman. Nggih. Bukan hadis, berarti hadisnya mungkar. Atau adanya at-tahuru syatrul iman. Kesucian separuh dari keimanan. Kesucian separuh dari keimanan. Kebersihan itu sebagian dari iman, sebagian ini. Nggih. Kesucian. Kebersihan itu sebagian dari iman kan biasa teman masyarakat kan. Enggak ada. Kalau hadisnya nggak ada, tapi kalau maknanya mungkin bisa makna, maka jangan dikasih hadis. Maknanya bisa. Makna dari itu dalam arti bukan hadis, nggih, maknanya. Nggih. Seperti hubul waton minal iman itu juga nggak ada itu hadisnya itu.
Hubul waton minal iman itu bukan hadis. Kata-kata mutiara, bukan hadis. Kata-kata mutiara. Seperti ini kan di masyarakat banyak tersebar. Nah, ini mutiara, ini doa dari ulama. Sing pundi? Nggih, kan niku saking Abu Nawas. Sing ilahi itu saking Abu Nawas. Doa dari Abu Nawas, sanes hadis. Syair nggih, syair. Doa, syair sing ngisine niku doa. Ilahi lastu. Percikan air mustakmal. Biasanya kalau mandi di kamar mandi, bekas air yang telah digunakan memercik kemana-mana. Pertanyaan, bagaimana hukum percikan air tersebut bila mengena pada pakaian? Jawaban, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih kuat adalah suci. Jadi kita mandi, kemudian cipratannya kemana-mana, maka itu dianggap suci. Pendapat yang lebih kuat. Nggih, mboten masalah lah. Mboten masalah. Kecuali jelas air kencing ya. Kita kencing, tahu-tahu nyiprat. Nah, ini berarti jelas najisnya. Di sini harus mandi. Mandi. Kalau kencing jelas najisnya. Minyak kejatuhan najis. Ini sering nih. Minyak kejatuhan najis atau bangkai. Dijelaskan dalam kitab fikih bahwa benda cair selain air yang terkena najis tidak bisa disucikan lagi. Pertanyaan, bisakah minyak goreng yang terkena najis disucikan? Mengingat harga minyak yang relatif mahal dan sayang kalau dibuang. Jawaban, tidak bisa. Nah, bisakah minyak goreng yang terkena najis disucikan? Mengingat harga minyak yang relatif mahal dan sayang untuk dibuang. Jawaban, tidak bisa. Kalau bisa, bagaimana caranya? Tetapi ada pendapat yang mengatakan bisa disucikan. Ada pendapat yang mengatakan bisa disucikan. Caranya, tuangkan air ke dalam wadah yang berisi minyak yang terkena najis tersebut, lalu aduk sampai rata. Setelah itu diamkan beberapa menit agar minyaknya ke atas permukaan air. Kalau minyaknya sudah terapung, lubangi bagian bawah wadahnya. Setelah airnya keluar semua, tutuplah segera lubangnya. Jangan dibiarkan minyaknya ikut keluar. Caranya nonton nggih. Minyak seliter ketibanan tai cicak langsung ditambahi toyo. Mungkin setengah ngoten atau setengah sami sak litere lah, terus diputer. Nah, diputer, kemudian kan minyaknya kan menggil loh. Minyaknya ke atas, airnya ke bawah toh. Nah, maka dibolongi. Napa? Maka diudek. Dihancurkan. Kan ikut air ke bawah berarti dia. Ikut air ke bawah, dan ke bawah baru dibolong. Bawahnya untuk membuang airnya itu. Napa nih? Ya kalau bisa diambil dulu maksudnya. Makanya kalau sudah ke bawah ngoten nggih. Sudah jatuh ke bawah dan sudah hancur. Tapi ini tambahannya tetap saat 2 kolah. Termasuk dari semut. Nggih, termasuk. Kalau semut kan bisa diambil, tidak hancur. Ambil mawon berarti kalau semut. Nggih dibuang, semutnya dibuang. Disaring, nggih. Karena kan badannya kan tidak hancur. Niki masalahnya kalau hancur kan sulit. Meragukan najis di lantai masjid. Pada bagian telapak kaki seorang terdapat najis yang masih basah. Ia baru mengetahuinya
setelah turun dari masjid dan ia yakin bahwa najisnya mengena pada lantai masjid. Pertanyaan, apakah ia wajib membersihkan semua lantai masjid? Jawabannya, ia hanya wajib mensucikan tempat yang diyakini terkena najis saja, bukan yang masih ia ragukan. Jadi yang diyakini daerah mana cukup disucikan, tidak semuanya tempat ya, cukup tempat yang diyakini najis, tidak semuanya diratakan, cukup yang diyakini saja. Menyentuh anjing ketika kering. Di Pulau Bali banyak sekali anjing berkeliaran seperti halnya kucing di sekitar kita, sehingga bersentuhan dengan anjing merupakan sesuatu yang sering terjadi. Pertanyaan, bagaimana hukum menyentuh anjing dalam keadaan sama-sama kering? Jawabannya, tidak najis. Sebab yang menyebabkan najis itu kalau sama-sama basah atau salah satunya basah. Nah, ini ya. Jadi kalau kering nggak apa-apa. Kalau kering nggak apa-apa, nggak najis. Kalau sampai napa niku jenenge bulunya terikutkan, dipegang, terus berarti najis. Najis harus dibuang. Kalau kering ya najis, tapi najis kering. Walaupun kering tetap najis. Kalau untuk sholat nggak bisa, nggak sah. Jam setengah 4. Asap dari benda najis. Harga minyak tanah dan LPG naik sehingga banyak ibu rumah tangga yang kembali berpindah ke kayu bakar. Tapi ternyata kayu bakar pun sulit didapat. Suatu hari ada seorang yang menemukan bahan bakar alternatif berbentuk arang yang terbuat dari kotoran hewan. Kotoran apa? Kotoran sapi, katanya nggih. Pertanyaan, bagaimana hukum asap barang najis yang baunya melekat pada badan atau nasi? Terus tadi arang dari teletong untuk membakar nasi dan juga kena baju. Bagaimana bajunya? Jawaban, kalau asapnya merupakan hasil pembakaran maka hukumnya najis. Jadi kalau asapnya dari pembakaran teletong tadi, maka hukumnya najis. Jadi asapnya itu najis. Sedangkan baju dan nasi yang terkena asap tersebut adalah mutanajis. Nasinya mutanajis kalau tidak ditutup, kenapa ditutup ya? Kalau itu kan masih masuk nih. Tetapi kalau sedikit masak maka dimaafkan. Jadi kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau banyak baru ya mutanajis. Ya ampun, betul sakit dimaam berarti. Kalau asap tersebut bukan hasil pembakaran seperti asapnya kotoran yang disebabkan panas matahari, maka hukumnya tidak najis. Teletong terkena sinar matahari, kemudian dia menguap kena baju kita, maka tidak najis. Jadi kalau nasi dicuci, masa nasi dicuci bisa dimakan? Berarti kan nggak dibuang kalau banyak. Kecuali tadi kan sedikit betul berapa? Di India niku semuanya anu nggih, dari niku. Masaknya juga. Oh, lah sing Islam? Oh, jarang ya. Lah niku Islam jarang berarti nggih. Aman lah. Aman.
Mengapa air liur najis? Aldo punya kebiasaan kalau tidur pasti mengeluarkan air liur. Hal itu membuat dia agak kerepotan karena air liur tersebut pasti mengenai pakaiannya, sehingga dia harus gonta-ganti pakaian setiap bangun tidur. Pertanyaan, mengapa air liurnya orang yang tidur itu najis padahal air ludah tidak najis? Jawaban, tidak semua air liur itu hukumnya najis, akan tetapi dilihat dulu. Kalau keluarnya dari usus, dari dalam perut, maka hukumnya najis. Seperti liur yang berwarna kuning dan baunya basi. Kalau keluarnya bukan dari usus perut atau masih diragukan bahwa keluarnya dari perut usus atau bukan, maka hukumnya suci. Alasan najisnya sudah jelas karena keluar dari usus. Atau deh. Jadi kalau yakin keluar dari perut maka ini najis. Tapi kalau dari mulut bukan dari usus perut maka tidak najis. Nah kalau kita tilem ngeten iki ngomeh najis mboten? Boten, boten. Nang ngeten iki boten. Karena ini bukan dari perut, tapi dari mulut. Kalau di bawah selonjoran terlentang najis boten? Diperinci. Kalau pakai bantal boten. Kalau tidurnya pakai bantal, ngoweh, bantalnya lebih tinggi. Kemudian tidur kita lurus seperti itu, wajah kita ke atas, tidak najis niku. Apa? Kecuali miring, lah miring niku najis. Kalau miring pakai bantal, olah pakai bantal. Rian. Kalau miring dengan perut sama gak nih? Lebih tinggi sedikit ya? Nah, okay. Kalau lebih tinggi sedikit berarti aman, kecuali kalau bantale cilik. Nah, tidur di plaster mulutnya. Nggih. Tengkurap jelas batal. Tengkurap berarti apa najis. Kalau tengkurap jelas cairannya tadi najis. Bantalnya tinggi. Tengkurap kalau pakai bantal tinggi. Oh, tengkurap. Napa saged tengkurap pakai bantal? Tetap lurus niku walaupun tengkurap enek bantale. Nah, praktek ini. Kan mandar dhuwur tenge niku. Tetep najis atau kurang niku mutlak. Tengkurap niku tetep najis. Nggih. Kan dia tidak menahan, langsung zur gitu. Nah, tapi kalau terlentang itu kan dia ya bisa menahan, enggak najis. Jadi itu sunnah itu kan? Nggih. Mujurnya yang benar. Kalau utara, kalau ke barat gimana? Kepalanya ke arah kiblat. Ada juga seperti itu. Kaki ke arah kiblat boleh. Nggih, boleh kaki ke arah kiblat. Bisa. Nggih, maksudnya posisinya kula kesupen ada satu posisi yang bacanya yang tidak boleh, yang makruh, bukan haram, maksudnya kurang baik. Pokok kalau kakinya ke arah kiblat itu boleh. Nggih. Kaki ke arah kiblat itu boleh. Bahkan Nabi bahkan waktu sholat wajib kan, sholat wajib ketika tidak bisa berdiri, duduk kan tidur terlentang dan posisi kakinya ke arah kiblat toh. Kalau kesupen lupa saya, ya nggak boleh itu kakinya ke arah etan ngidul molore kalau kesupen.
Apa ya sing etan iki kula kesupen. Itu Iya, banyak nanti- cara yang salah juga tuh di lapangan itu. Salah satu sunnah tidur, kaki tidak boleh melonjak ke kiblat. Itu kan masalah juga. Nggih, yang nggih. teman-teman dakwah ini. Nggih. Karena nggak duduk dalam majelis. Di masjid itu ini ya boleh tadi. Dan ini kan ada sunnah tidur. Makruh, makruh. Nggih. Sunnah tidur yang tidak boleh. Kaki tidak boleh melonjak ke kiblat. Itu selalu dimuzakarahkan itu. Kurang adab itu nggih. Nah, nanti pentingnya duduk majelis ilmu yang tadi. Saya tahunya gitu juga. Nggih. Jadi ada sikap adab, ada gimana? Nggih. Ini dulu kan pernah dibahas tadi, yang masalah tidur ini. Yang terbaik itu kepala di timur, tapi pakai bantal. Nah, Yang kedua adalah menghadap ke nggih. orang mati. Nggih ngalor. Yang ketiga, Wow, berarti mboten asal. ya malah justru ke barat itu kepala di barat itu justru itu yang mungkin yang bukan yang terbaik. Kepala barat berarti etan. Kilane kiblat mriko. Karena belakang kiblat. Kepalanya oke berarti ngetan. Nggih insyaallah yang berarti sing ngetan nggih. Nggih. Karena belakang kiblat. Nah ini, Nggih. ini yang di lapangan ini benar muzakarah. Kalau madhab Hanafi itu malah justru menghadap ke orang misalnya yang Nggih, anu tidur seperti apa? Kondisi sholat. Kondisi sholat. Nggih niku wae nggih. 3 keadaan. Tapi yang pertama aman ya utara tadi, utara dengan selatan. Etan nggih. Idul lor. Posisi orang mati. Nah, posisi orang mati. Kalau ke barat tadi saya belum juga itu, belum ada kepastian dari cincin apa. Kepala tadi udah, kepala ke barat itu artinya diperbolehkan atau tidak, itu saya masih ragu. Nggih. Oh ya. Mungkin perlu minggu depan di Nggih. Nah. Muter, diputer, balik. Nah, nggih, balik. Nggih. Nah. Nggih, nggih, nggih. Kecuali mengke kan niku kan teng Samail wonten niku insyaallah. Teng Samail. Nggih. Nah, Samail Muhammad niku pembahasan masalah cara-cara tidur Nabi, duduk Nabi, jalan Nabi, itu dibahas niku. Sudah mau dimulai toh Samail. Oh, itu betul sih, Os. jadi besok Betul Samail. Itu Samail. Enak Samail aja nih. Oh tafsir hadis. Nggih. Samail. Dari kantor Riyadhus Shalihin. Nggih. Boleh kotoran ikan teri. Sudah menjadi kebiasaan para ibu rumah tangga jika memasak ikan teri mereka tidak akan membuang kotorannya satu persatu. Mereka langsung mencucinya kemudian memasaknya. Pertanyaan, bagaimana hukum ikan teri seperti ikan kecil seperti ikan teri? Bila langsung dimakan atau langsung digoreng tanpa dicuci kotorannya terlebih dahulu? Hukumnya? Jawabannya, hukumnya suci dan boleh dimakan tanpa dibersihkan. Oh ya. Apa? Terasi, nggih, terasi. Kanton niku terasi iki bahane asli teri napa campuran kalih coro? Coro-coro ini mlebu. Kan bahan-bahanan ini kok bahan-bahan. Tapi kalau memang boten jelas enak coro niki halal, secara fikih halal. Enggak maksudnya kan barang-barang busuk-busuk kan coro kesana kan busuk-busuk. Tikus bukan. Tapi kalau memang enggak jelas halal aja. Yang penting boten jelas dari tikuse dari coro niki. Baru kemarin sempat rame wet coffee. Apa? Wet kopi.
Niku katanya napa menurut penelitian. Lah kalau katanya secara fikih tidak, enggak kuat, enggak bisa. Nggih. Kecuali resmi, ya, resmi dari MUI. Kalau katanya secara fikih mboten napa-napa. Seperti kasus niko Ajinomoto kok niko disemui napa katanya niko Ajinomoto. Kasus Ajinomoto niko lho nanti tahun berapa niko? Niko resmi napa? Nah, berarti jelas niko kayak. Ya, makanya cuci 7 kali niki. Sing nate Ajinomoto. Nggih sing nate Ajinomoto. Nggih kan sudah diteliti jelas berarti. Nggih Ajinomoto tahun berapa niko? Tahun Rion tahun 9 berapa nih Pak? 2000-an ya? Nggih. Mboten kan peduang. Makanya lek Ajinomoto niku alat-alatnya napa pun dicuci 7 kali niku. Kalau memang sudah cuci 7 kali, ya sudah, suci lagi. Tapi kalau belum, nggih paling aman karena pernah berkhianat, ampun. Mboten usah pakai meleh, ngoten paling aman nggih. Ajinomoto dihindari karena dia pernah berkhianat. Tidak usah dipakai, cari yang lainnya. Ajinomoto kan memang kan benten toh? Sami ya? Ajinomoto produknya Miwon. Ya benten ya. Saya mas lagi halawa nih, halawa. Dan memang sebaiknya dihindari yang berbau micin itu ya. Romo Kiai pernah ngendika, Romo Kiai Zeron, ada penelitian dalam hal masalah micin itu ya. Romo Kiai Zeron pernah cerita ada satu dokter meneliti bagaimana kesan dari micin. Uji cobanya satu dokter diuji teng kelinci. Nah, diuji di kelinci. 2 kelinci, satunya dikasih miwon, satunya tidak dikasih miwon. Micin maksudnya micin ini umum nih. Lihat ternyata kelinci sing paringi micin niku mboten saged ngopeni anake. Kaya ketul tolol, enggak cerdas, goblok. Lah, nggih, kelinci yang dikasih yang aman dari micin itu, nggih biasa, saged ngurusi anaknya. Makanya Romo keluarga dalam niku mulai dari zaman Kiai Mahmud mboten nate pakai yang seperti itu, menghina karena memang kesannya niku teng akal, teng syaraf, nggih. Orang tahu batasnya aku mati kabeh. Ini batasnya. Jalan yang dipenuhi anjing. Ada sekelompok orang Islam bermukim di lingkungan non-muslim yang banyak memelihara anjing. Jelasnya jalan di sekitar lingkungan tersebut penuh dengan najis mughaladhah. Apalagi pada musim hujan. Pertanyaan, apabila ada orang lewat di jalan itu tanpa memakai sandal, apakah yang mengena pada kakinya seperti lumpur dan tempat-tempat yang pernah disentuh atau diinjak anjing masih dianggap najis mughaladhah yang konsekuensinya harus dibersihkan 7 kali dengan campuran debu? Jawabannya dianggap najis tetapi dimakfu. Nggih, jalan tempat lalu lawangnya anjing maka najis tapi dimaafkan karena sulit menghindari. Jika anjingnya jatuh ke sumur, bolehkah airnya digunakan berwudu? Dilihat dulu, apabila air yang kejatuhan anjing itu kurang dari 2 kolah maka tidak boleh, apalagi mencapai
apabila mencapai 2 kolah, maka asalkan tidak berubah bau, warna dan rasa airnya, maka boleh digunakan dengan catatan tidak ada benda najis yang terikut. Jadi anjing masuk ke sumur, kalau anjingnya langsung diambil, asalkan tidak ada bekas-bekas anjingnya yang tersisa di sumur, maka langsung dianggap suci, asalkan sumurnya tadi lebih dari 2 kolah. Sami kalih tikus ya, sumur kejatuhan tikus, kalau jatuh mati langsung diambil, langsung suci pun itu. Yang penting tikusnya langsung diambil. Ya, bukan membusuk. Kecuali membusuk atau apalagi hancur. Terus seperti caranya. Yang pertama, kalau masih ada bangkainya diambil 1. Yang kedua, dihilangkan kesan baunya, baik dengan cara dikuras atau dikasih Pak Kaporit, atau yang ketiga didiamkan. Kalau didiamkan ini berarti lama ya, didiamkan lama. Minimal 1 bulan, 2 bulan. Ya niku cara 3. Paling aman gitu dikuras niku, dikuras. Nggih, kalau yakin wudunya pakai air yang sudah berbau, berarti sholatnya qadha. Kantun dikira-kira ragu-ragunya dengan air yang berubah bacin sudah berapa hari? Kira-kira sendiri. Kira-kira sendiri. Qadha. Bener ya? Nggih. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi.